نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin dan hadirat, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita pada kitab Minhaj Al-Firqatun Najiyah wa Ta'ifatul Mansurah karangan Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Dan jika saya tidak salah catat, kita masih pada pembahasan bagian kelima, yaitu macam-macam tauhid, bukan begitu? Kalau tidak salah masih di macam-macam tauhid, cuman kita belum bahas jenis yang ketiga, yaitu tauhid al-asma was sifat. Sebelum masuk kepada macam tauhid yang ketiga, yaitu tauhid asma was sifat, maka kita ingin rekap sedikit apa yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, yaitu macam yang pertama dan yang kedua di antara tiga macam-macam tauhid. Perhatikan halaman 19, yang belum punya kitab siapa? Ya. Man? Yang belum punya kitab. Di belakang banyak yang belum dapat. Ada berapa orang? Saya cuma bawa 50 soalnya. Dan sebelum ini saya sudah bagikan kurang lebih 200. Nah itu orang-orang kemana itu? Yang 200 orang yang belum dapat. Oke. Perhatikan halaman 19. Jamaah sekalian rahimakumullah, ulun ingin sebutkan secara umum dulu ya. Ulun ingin sebutkan secara umum dulu. Dan ini sebagai muqaddimah, mudahan bisa difahami. Tauhid adalah ifradullah subhanahu wa ta'ala bil ibadah. Tauhid adalah mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam peribadatan. Artinya kita hanya mempersembahkan semua amal ibadah ini hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata.
baik itu amalan hati seperti cinta, takut, berharap dan yang lainnya, atau amalan lisan, zikir, doa dan yang lainnya, atau juga amal anggota badan, salat dan yang lainnya. Maka semua ibadah ini harus kita persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Itulah tauhid. Definisinya sangat mudah. Bahwasanya seorang hamba harus mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatannya. Nah, tauhid ini berdasarkan hasil istiqra, berdasarkan hasil penelaahan para ulama, itu terbagi menjadi 3. Bukan kebid'ahan tentunya, tapi ini adalah sebagai kemaslahatan yang kemudian bermanfaat untuk kita. Karena macam-macam tauhid ini dalam surah Al-Fatihah pun sudah ada. Para ulama hanya mengeluarkannya. Ini loh macam-macamnya. Dan dari macam-macam inilah kemudian akan terlihat antara orang yang beriman dan orang musyrik zaman dulu. Karena jika tidak dibagi, maka tidak ada perbedaan nantinya. Yang pertama, tauhid rububiyah. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan Allah. Seperti menciptakan, mengatur segala urusan, menghidupkan, mematikan, memberikan rizki dan lain sebagainya. Ini kita esahkan, hanya Allah yang memilikinya. Tidak ada seorang pun di antara makhluknya, siapapun dia orangnya, bahkan Nabi Muhammad sekalipun tidak memiliki keistimewaan rububiyah sedikit pun. Jadi tauhid rububiyah, kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan Allah seperti mencipta dan lain sebagainya. Maka jika ada orang yang meyakini seseorang atau sesuatu bisa mencipta, bisa mengatur segala urusan, bisa menghidupkan, bisa mematikan selain Allah dan terlepas dari mukjizat Nabi Isa alaihissalam, berarti saat itu dia telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia telah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara-perkara yang itu adalah keistimewaan Allah Subhanahu wa taala seperti mencipta dan lain sebagainya. 2. Tauhid uluhiyah. Dan ingat jamaah, tauhid rububiyah yang pertama tadi orang musyrikin pun meyakininya. Di beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jika kamu bertanya kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan katakan Allah. Siapakah yang memberikan kalian rezeki, mereka akan katakan Allah. Karena dalam tauhid yang pertama ini orang musyrikin pun mereka mengimaninya. Di mana mereka tergelincir, di mana mereka slip pada yang kedua, yaitu tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pada perbuatan hamba, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pada perbuatan kita. Artinya semua amal ibadah yang kita lakukan harus kita persembahkan hanya kepada Allah, tidak untuk yang lainnya. Bahkan kepada Nabi Muhammad Anda persembahkan amal Anda sallallahu alaihi wasallam, maka Anda telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bab ini. Yang ketiga, tauhid al-asma was sifat yang kita akan bahas pada kesempatan sore hari ini. Tapi ulun berikan juga muqaddimah sebelum kita baca. Tauhid al-asma was sifat artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam al-asma dan sifatnya. Perhatikan jamaah, ini sangat taktikal ya, sangat taktik ya. Paling banyak orang itu menyimpang dalam urusan agama ini selain dalam masalah takdir, itu dalam masalah asma wa sifat. Ini paling banyak. Kalau misalnya ya, kita misalnya sudah mendapatkan 72 kelompok yang menyimpang
yang Nabi Muhammad SAW sebutkan dalam hadisnya, yang mereka semuanya terancam dengan neraka Allah Subhanahu wa taala, maka paling banyak di antara 72 tersebut penyimpangannya pada perkara al-asma was sifat. Ulun ingin berikan kepada pian semuanya satu pemahaman singkat tentang asma wa sifat sebelum kita membacanya tentunya lebih detail. Ada 3 cara yang dilakukan oleh ahlus sunnati wal jamaah dalam perkara asma dan sifat. Jadi cara ahlus sunnah dalam asma dan sifat, bagaimana manhaj ahlus sunnah dalam perkara asma dan sifat. Yang pertama, dalam hal menetapkan asma dan sifat, maka ahlus sunnah wal jamaah menetapkan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah telah tetapkan dalam Al-Qur'an. Juga mereka menetapkan asma dan sifat yang Nabi Muhammad SAW telah tetapkan dalam Al-Hadis, tanpa melakukan 4 hal: tahrif, perubahan; ta'til, peniadaan; takyif, bertanya bagaimananya; dan tamfil, penyerupaan. Ulun ulang. Ada 3 cara ahlus sunnati wal jamaah bagaimana mereka, bagaimana manhaj mereka, bagaimana metode beragama mereka dalam asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Perkara pertama adalah dalam masalah al-itsbat. Bagaimana mereka menetapkan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat. Nama Allah Subhanahu wa taala itu sudah otomatis mengandung sifat Allah Subhanahu wa taala. Jika yang kita ketahui dari yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'anul Karim, juga sabda Nabi Muhammad, nama Allah Subhanahu wa taala 99, maka berarti mengandung 99 sifat. Jadi jangan dibatasi dengan angka tertentu. Saya pengen ngomong 20 enggak enak. Jangan dibatasi dengan angka tertentu. Jamaah sekalian rahimakumullah, dalam masalah mereka menetapkan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka ahlus sunnah mereka menetapkan nama-nama dan sifat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam Al-Qur'an dan juga yang Nabi Muhammad tetapkan dalam Al-Hadis tanpa melakukan 4 hal. 1. Tahrif, perubahan; 2. Ta'til, peniadaan; 3. At-takyif, bertanya bagaimananya; dan kemudian yang keempat, at-tamfil, penyerupaan. Kita ingin sebutkan satu-satu. Apa itu tahrif? Tahrif adalah perubahan. Perubahan ini jamaah bisa perubahan harokat hingga merubah makna, bisa perubahan lafaz hingga merubah makna, juga kemudian bisa penambahan lafaz dan pasti merubah makna. Kita sebutkan dengan contoh supaya mungkin lebih mudah dipahami. Contoh adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa kallamallahu Musa taklima, wa kallamallahu Musa taklima. Perhatikan harakat dhammah dalam lafzul jalalah Allah. Lafzul jalalah Allah dalam ayat ini jika dia berharakat dhammah, maka ia adalah pelaku, subjek. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berfirman dan Allah berbicara, ngajak Nabi Musa berbicara dengan sebuah pembicaraan. Artinya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam. Kenapa? Karena lafzul jalalahnya harokatnya dhammah. Jadi Allah subjek, pelaku. Allah yang ngajak ngomong. Berarti Allah punya sifat kalam. Tak taunya ada sebagian orang yang nama kelompoknya adalah al-mu'attilah, orang-orang yang suka menta'til,
orang-orang yang suka meniadakan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Niat mereka awalnya baik, ingin mensucikan Allah Subhanahu wa taala supaya tidak sama dengan makhluk, tapi caranya kebablasan. Ingin mensucikan Allah tapi dengan meniadakan asma dan sifatnya, ini kebablasan. Lawang Allah memiliki nama dan sifat, Allah menyebutkan dalam firman-Nya, Nabi Muhammad menyebutkan dalam sabdanya, kenapa Anda tiadakan? Ketika mereka ingin mensucikan Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya, tapi caranya kebablasan, karena mereka berbenturan dengan banyak firman Allah yang membuktikan bahwasanya Allah memiliki nama dan sifat. Terbentur mereka sama sini. Gimana ya? Ingin mensucikan Allah, tapi memang Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat. Cuman ini kalau kita tetapkan ini berarti akan sama dengan manusia. Gimana ya? Akhirnya mereka melakukan tahrif. Dirubahlah harokat pada lafzul jalalah Allah menjadi fathah. Wa kallamallaha Musa taklima. Dan Musa mengajak Allah berbicara. Perhatikan dalam bahasa Arab, Anda rubah harokat, maknanya berubah drastis. Yang tadinya adalah subjek menjadi objek. Karena mereka ingin mensucikan Allah, tapi mereka kebablasan dengan menafikan sifat Allah, tapi mereka kemudian berbenturan dengan firman-Nya, maka mereka harus rubah firman-Nya. Dan kalau sebagian di antara pian ikut pengajian ulun di Musalla Al-Ikhlas milik Bang Thayyib, itu ulun menyebutkan tentang beberapa hal di antara yakni pondasi atau di antara apa istilahnya pemahaman dasar ilmu tafsir. Di antaranya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an dari perubahan. Siapapun orang berusaha merubah isi Al-Quran mesti ketahuan. Bahkan berusaha cuma merubah harokatnya aja ketahuan. Oleh para ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi mereka rubah harokatnya, mereka tahrif. Akhirnya maknanya, dan Musa alaihissalam mengajak Allah berbicara. Allahnya adalah objek, Allahnya diem, Allah nggak ngomong. Fatal. Ahlus Sunnah tidak melakukan ini. Itu contoh tahrif dalam harokat. Ada lagi kemudian tahrif dalam hal yani ulun sebutkan ada 3 hal ya. Perubahan harokat, penambahan lafaz atau penambahan kata yang akhirnya merubah sifat. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala, wa jaa rabbuka, wa jaa rabbuka, dan Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala datang. Sifat al-maji, sifat datang. Orang-orang al-mu'attilah, mereka ingin mensucikan Allah tapi caranya kebablasan. Kata mereka, kalau kita menetapkan sifat datang untuk Allah, berarti kita menyamakan Allah dengan manusia, dengan sifat datangnya manusia. Entah datang yakni dari satu tempat, datang dari safar, datang. Makna asalnya kita faham semua. Oh enggak. Tidak boleh kita menyamakan Allah. Tapi mereka terbentur dengan firman Allah yang menyebutkan Allah datang. Akhirnya mereka rubah dengan menambah satu kata agar dinafikan sifat datangnya Allah. Itu maksudnya yang datang adalah perintahnya, urusannya, perkaranya. Wa jaa amru rabbika, dan telah datang perkara perintah Tuhanmu. Allahnya enggak. Yang datang itu perintahnya, Allahnya enggak. Nah ini Ahlus Sunnah tidak melakukan itu. Allah Subhanahu wa taala menetapkan Allah memiliki nama. Allah Subhanahu wa taala menetapkan Allah memiliki sifat. Kenapa Anda meniadakannya? Tapi kan nanti akan sama. Loh, sesama manusia saja sama-sama memiliki nama dan sifat, hakikatnya bisa beda kok. Sesama manusia saja sama-sama memiliki nama dan sifat, hakikatnya bisa berbeda. Apalagi kalau kita bahas manusia dengan binatang.
Sekarang yang kita sedang bahas manusia dan Tuhannya, pasti beda. Kenapa Anda kemudian nafikan? Tapi gimana dong? Tetapkan asma dan sifat Allah sesuai dengan yang cocok dengan keagungan Allah. Nggak akan sama dengan makhluknya. Asy-Syura ayat 11 itu pondasi sekali untuk memahami ini. Tanamkan itu di benak semua pian. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dan tidak ada yang seperti Allah, semisal dengan Allah, serupa dengan Allah, sesuatu apapun, enggak ada yang sama. Dan Dia Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha melihat. Allah tetapkan Allah memiliki nama dan sifat. Tapi Allah nafikan di awal, enggak bakal ada yang sama. Sama-sama manusia, kemudian memiliki sifat melihat, memiliki sifat mendengar, memiliki sifat berbicara. Satu dan yang lainnya berbeda. Contohnya ada ikhwah kita yang pakai kacamata. Berarti daya penglihatannya berbeda dengan yang lain. Padahal sifat kita sama, sama-sama melihat. Tapi yang satu perlu alat bantu untuk lebih jelas. Apalagi ketika nazar. Wah, harus. Kalau pindah bener, kalau pas nazar kacamata tertinggal. Ukti, kenapa mau HP-an rata? Pian kan kacamata. Subhanallah, sama-sama kita memiliki sifat penglihatan, tapi hakikatnya kita berbeda. Ada yang pakai alat bantu, yang lain ada yang tidak. Masih normal, karena mungkin masih muda, apalagi kemudian asupan makannya bagus. Ya, sama juga dengan mendengar. Bukankah banyak di kalangan kita, bahkan kaum muslimin, orang yang sudah butuh alat bantu dengar, dipasang di balik sini. Dia dengar, tapi kecil. Dengan alat bantu itu kemudian ada volumenya. Cuman kalau misalnya Bapak pian seperti ini, tolong jangan dikerjainnya. Kualat Anda. Sidin kan mendengar halus, lalu pian bepandir tapi bekelimut muntung aja. Dia ringi sidin suaranya, masih pian berkelimut muntung ya. Padahal memang gak ada suaranya. Dia ngering sidin volume 10. Apa kabar bah? Anda kualat itu ya. Jangan gitu ya. Kan dia ngering sidin. Apa nak ya? Apa kabar bah? Hanyar pian bersuara. Suaranya. Jangan ya. Mereka sesama manusia saja punya sifat pendengaran, hakikatnya beda kok. Berbicara, masing-masing di antara kita juga berbicara. Tapi ada yang berbicara dengan lancar, ada yang berbicara kemudian khususnya yang original orang Banjar ya, kadang-kadang R-nya kada sampai. Itu original tuh. Nah, terakhwat lo bungasnya badai ya pokoknya. Bungas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkurang langsung bungasnya. Waduh, R-nya ada sampainya. Bakakak R-nya. Perhatikan. Yang Ilun sampaikan sama, bukankah dia berbicara? Berbicara. Sama-sama manusia, sama. Tapi yang satu jelas pelafalannya, yang satu ada yang tidak sampai beberapa huruf, ada yang juga mungkin cadel. Cadel yang asli bawaannya. Kalau cadel dibuat-buat itu kadang-kadang menjijikkan ya. Apalagi nang bepandir kada bungas. Kami dulu ya. Kalau misalnya dari Salatiga kemudian naik bis atau mini bis gitu ya. Biasanya ada rute Salatiga Ampel. Salatiga Ampel. Jadi Salatiga beberapa kemudian tempat, di antaranya kami turun di Tengaran pesantren, nanti ada orang yang sampai pojok Ampel. Nah itu kita akan bisa membedakan antara orang yang cadel bawaan, kadang-kadang R atau L-nya nggak sampai, dengan yang dibikin-bikin. Kalau yang dibikin-bikin tapi orang yang bungas, tambah bungas pang. Tapi amun kada tapi bungas, rasanya kayak apa gitu nah ya Allah. Mbak, turun di mana? Ampel. Geli kita lihatnya. Amun bungas saya, amun kada tapi bungas, pindah-pindah cadel. Sudah kada bungas cadel pulang. Ya Allah, bubuhnya langsung geli biasanya. Biasa aja bang. Kan ada perempuan gitu ya, kadang-kadang dicadel-cadelin ya, biar terlihat cantik, biar terlihat.
Terkadang kalau basicnya cantik, Anda mau cadel R-nya nggak sampai, cantik aja udah. Tapi kalau dibikin-bikin nggak, keluar dari pembahasan itu ya. Tapi yang jelas, sama-sama memiliki sifat, kita sama-sama memiliki sifat berbicara. Yang satu ada yang artikulasinya jelas, yang lain tidak. Sesama manusia, tapi beda. Apalagi kemudian dengan binatang. Mereka punya sifat melihat, tapi mereka bisa melihat, khususnya ayam, mereka bisa lihat malaikat, kita enggak. Ayam itu yang sering kita makan, yang seperti tidak harganya itu, walaupun sekarang mahal sih, seperti tidak harganya karena banyak dan dipotong-potongin ya. Itu mereka bisa lihat malaikat loh. Karena mata mereka setelah diriset ada unsur memiliki infrared, ada infrarednya. Ini kalau suatu saat kita manusia, kita tanam infrared, mereka sudah pakai Bluetooth. Sama-sama lihat kan? Iya, tapi kemampuannya berbeda. Pendengaran. Kenapa pian tidak dapatkan ada kelelawar kadang-kadang nabrak tembok? Secepat apapun mereka, mesti nggak nabrak tembok. Karena pendengarannya luar biasa. Mereka tahu, ya ini depannya, ya mereka kadang-kadang nggak pakai penglihatan. Daya dengarnya. Kalau misalnya pian naik sepeda motor terus nabrak kelelawar, itu bisa jadi kelelawarnya lagi mabok ya. Iya, mungkin karena terlalu banyak duren gitu ya, dan tidak ada keredenan memutiki ya lo sebertan masak mau juga ini di hutan tuh fly undamun kayak ini ya. Padahal memang bisa fly ya, fly undamun kayak ini ya. Akhirnya pas terbang nah teranjak orang. Ini contoh asma wa sifat kenapa jadi seperti ini ya. Yang saya ingin sampaikan, Allah tetapkan, kenapa Anda nafikan? Nggak bakal sama makhluk saja nggak akan sama, atau ada perbedaan, apalagi dengan binatang, apalagi makhluk dengan Tuhannya, pasti beda. Maka nggak usah ditambah-tambah lafadznya. Waja'a rabbuka, dan Tuhanmu datang, ya datang. Nanti Allah di hari kiamat datang menghadapi semua makhluknya. Bagaimana datangnya? Kita nggak nanya. Karena yang kita tahu adalah asal makna dasar dari datang. Semua kita tahu. Tapi hakikatnya bagaimana datangnya Allah, kita nggak tahu. Tapi tetapkan saja, apa susahnya? Yang ketiga, yakni tadi menambah lafaz, sekarang yakni merubah makna. Lafadznya mereka biarkan, tapi maknanya mereka rubah. Dan ini sering terjadi di banyak firman Allah, juga sabda Nabi Muhammad SAW. Karena mereka berbenturan. Mereka akan dapatkan firman, mereka akan dapatkan sabda, dan mereka harus yakini sebenarnya. Tapi mereka tidak ingin samakan Allah dengan makhluknya. Cuman mereka berbenturan, gimana ya? Maknanya mereka rubah. Allah berfirman, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Allah berkata kepada iblis, apa yang menyebabkanmu tidak mau sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Allah sebutkan sifat tangan. Langsunglah kepada orang-orang ini, karena tidak ingin menyamakan Allah dengan makhluknya, tapi mereka kebablasan hingga menafikan, mereka katakan ini yang dimaksudkan adalah kekuatannya, kemampuannya, bukan tangan, tapi kekuatannya, kemampuannya. Dirubah maknanya oleh mereka. Dan tentunya kalau kita bahas semuanya terbantahkan. Kalau kemudian yang dimaksudkan dengan kedua tangan di situ adalah kemampuan, berarti cuma dua kemampuan. Karena bentuk lafadznya dalam bahasa Arab itu bentuk lafadz mutsanna. Satu kata yang menunjukkan makna mesti jumlahnya dua. Maka Anda akan batasi kemampuan Allah hanya dua. Padahal innallaha ala kulli syai'in qadir. Kenapa Anda batasi cuma dua? Kemudian kalau Anda terjemahkan apa tadi? Kemampuan rahmat juga demikian. Berarti rahmat Allah cuma dua. Yang lebih parah lagi, kalau Anda rubah maknanya kepada makna yang lain selain tangan yang hakiki, yang cocok dan pas dan sesuai dengan keagungan Allah, maka iblis sangat akan mudah mengatakan, apa bedanya dia dengan saya?
Apa hebatnya dia dengan saya? Lawan kita sama-sama diciptakan dengan kekuatannya. Lawan kita sama-sama diciptakan dengan rahmat kasih sayangnya. Bedanya Nabi Adam alaihissalam karena dia sangat mulia, karena Allah menciptakan dengan kedua tangannya langsung. Itu perbedaan yang sangat jelas. Kalau Anda rubah maknanya, maka iblis seakan-akan mudah mengatakan kita setara. Tapi tidak. Dia sangat iri sekali karena Allah menciptakannya langsung dengan kedua tangannya. Wallahu a'lam bishawab. Ini dalam hal menetapkan. Ahlus sunnah menetapkan asma dan sifat Allah sebagaimana yang Allah tetapkan dalam Al-Quran, sebagaimana yang Nabi Muhammad tetapkan dalam hadis, tanpa tahrif. Itu baru contoh tahrif tadi ya. Kedua, tanpa ta'til. Dalam contoh yang tadi juga sudah kita sebutkan, ditiadakan asma dan sifat Allah. Tanpa takyif, bertanya bagaimananya, nggak bisa. Anda kalau bertanya bagaimananya Allah, Anda sedang membicarakan Allahnya. Dan jalan untuk mencapai itu nggak ada. Tidak ada yang pernah lihat Allah atau dengar dari orang yang pernah lihat Allah langsung face to face. Tapi kita wajib mengimani. Allah berfirman, Nabi bersabda, sami'na wa ata'na. Bagaimananya? Wallahu a'lam bishawab. Sifat-sifat yang cocok dengan keagungannya tidak akan sama dengan makhluknya, karena Allah menetapkan Allah memiliki asma dan sifat, dan Allah menafikan tidak ada yang serupa dengannya. Tetapkan saja. Makanya Asy-Syura ayat 11 itu kunci sekali. Asy-Syura ayat 11 itu kunci untuk tauhid al-asma was sifat. Dan tanpa tamfil atau tashbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Disamakan, nah ini kebablasan juga. Lawannya dari al-mu'attilah, kebablasan. Dibikin sama semuanya. Ya, tangan Allah seperti tangan kita lah. Semuanya dibikin sama. Maka ini tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Ini perkara yang pertama, yaitu dalam hal menetapkan. Dua, bagaimana metode beragamanya Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam asma dan sifat adalah dalam hal menafikan. Dalam hal menafikan. Maka Ahlus Sunnah menafikan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, khususnya sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah nafikan sendiri untuk dirinya dalam Al-Qur'an, atau Nabi Muhammad SAW nafikan sifat tersebut dari sabda beliau sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan keyakinan kita harus menetapkan sifat sebaliknya. Dengan keyakinan kita harus menetapkan sifat sebaliknya. Dengan contoh mungkin akan lebih jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid." Dan tidaklah Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Apa yang Allah nafikan di sini? Kezaliman. Allah menafikan kezaliman dari dirinya. Allah tidak pernah berbuat zalim. Siapapun di antara kita misalnya yang kehidupannya susah dalam banyak hal, berumah tangga tidak sukses, hubungan keluarga dengan ayah, ibu, paman, bibi, anak semrawut, finansial repot. Terkadang orang kemudian mengatakan Allah Subhanahu wa taala zalim kepada dia. Kenapa hidup saya kok gini-gini amat? Punya pasangan tidak pernah langgeng, sama orang tua ribut melulu. Ketika punya anak semuanya membangkang. Kemudian ketika berusaha mengais rezeki Allah, mesti dapatnya yang haram. Akhirnya orang mengatakan Allah zalim sama saya. Tidak. Allah tidak pernah zalim. Harusnya seseorang introspeksi. Semua itu terjadi mesti ada sebabnya. Anda penyebabnya. Kenapa semua itu terjadi? Semua kita penyebabnya. Karena Allah menafikan sifat zalim dari diri, Allah nggak bakal zalim. Bahkan Allah berjanji memberikan kehidupan yang layak untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanujziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Surah apa itu ya? Kalau enggak An-Naml, An-Nahl kayaknya. Tapi saya ingat nomor ayatnya, nomor 79. Kenapa saya ingat? Tahun lahir saya. Artinya sudah tua 40 sudah. Jamaah sekalian rahimakumullah, belum pang lagi. Mei lawas lagi. Amun Rossi Februari ini 40-nya. Setahun ya bukan kita. Cuman inya bisa naik motor, ulun kada bisa lah. Oh bisa juga pang, cuman batis keluar tuh kada wani. Kayak apa batis keluar jalannya gen bumping loh. Batis keluar lingsak bandaranya. Jamaah, ulun mau ngomong apa tadi? Firman Allah Subhanahu wa taala, tolong dicek itu ya. Kalau enggak An-Naml, An-Nahl. Kalau dua-duanya salah berarti di 112 surah yang lainnya ya. Pokoknya ayat 79 nomor 79 ya. Allah berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha." Barang siapa yang mengamalkan amal saleh, ketaatan. Baik itu laki-laki atau perempuan, sama laki-laki perempuan. Wa huwa mu'minun, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan janji Allah, dan Allah tidak pernah ingkar janji. Lain kayak ikhwan nang semalam di Banjar. Sian mana biniannya. Jar akhwatnya lost kontak. Awas, apa bulan semalaman pertanyaan? 5 bulan ya? 5 bulan. Bayangin, antum tadinya sudah nazar, habis itu nggak ada kabar 5 bulan. Dia kan was-was ya. Dia kan was-was. Was-was ya, bukan kabar-kabari atau silet. Was-was ya. Nama acara infotainment itu. Sekali tahu kabarnya sudah nikah kayak apa kada hancur hati binian tuh. Kita kan bawaannya kan pengen ya. Karena kan kasihan ya. Sorry, istri saya nonton. Iya kasihan kan. Udah gitu, taunya ikhwan ini menghubungi balik, menyesali kemarin telah menikahi perempuan itu yang begitu banyak keburukan, dan aibnya dia sebutkan ke perempuan ini. Subhanallah. Buruk sekali ya. Pertama sudah ingkar janji, kedua membongkar aib istri. Amun kalau Anda mungkin ini ya, dia nonton ya, kalau Anda ada niat ingin menikahi yang pertama yang Anda janjikan, nggak perlu bongkar aib yang pertama. Nikahi aja sudah, selesai. Tembok terakhir aib kita ketika sudah menikah itu pasangan kita. Anda bongkar aib istri Anda, habis kehormatannya. Kan kita nggak pernah tahu bagaimana akhwat ini kan, atau orang yang mendengarkan cerita kita kan, bisa jadi dia orangnya sangat ember. Dia nggak perlu cerita ke sana kemari, nggak perlu kemudian yakni posting sana kemari, cukup cerita sama tukang sayur atau bibi jamu, selesai. Pian habis tuh pangon sekong dia pakai sa. Cuman wow ini luar biasa mau corongnya. Jeng ya, tahu nggak jeng? Oh sudah tahu nggak jeng? Oh udah. Subhanallah. Atau sama istri, aib kami tembok terakhirnya Anda, hai para istri, Anda cerita aib suami Anda, habis kehormatan kami. Kenapa? Lawang orang terdekatnya yang bongkar gimana? Sifat paling buruk yang kita miliki pasangan yang tahu. Di depan orang banyak kita bisa acting. Taunya pasangan kita yang bongkar. Selesailah kita. Jadi kalau Anda, ini kenapa jadi pembahasan pernikahan ya? Ingin menikah yang pertama, ya ini nggak usah bongkar-bongkar yang itu. Silakan nikah. Tapi perempuannya sudah nggak nyaman duluan karena ditinggalkan. 5 bulan coba menghadangi di Higalawang. Kadang-kadang dengan pandangan kosong ya. Walaupun padahal yang dihadangi WhatsApp pang, tapi kan di Higalawang atau di jendela kadang-kadang angin.
Ya Allah, kosong pandangannya. Setelah ditelusuri, totonya dia memang tukang sulap ya, kosong. Kasihan banget akhwatnya. Begitu tahu berita, sudah nikah. Allah tidak pernah ingkar janji. Jamaah sekalian rahimakumullah, barang siapa yang beramal saleh, baik itu laki-laki atau perempuan, dan dia beriman kepada Allah, sungguh kami akan berikan kepada dia kehidupan yang layak, kehidupan yang baik. Gak mesti kaya, tapi cukup pas-pasan. Pas pengen nikah, duit ada. Pas pengen nikah, ada akhwat yang khilaf. Kan enak gitu. Iya, ada akhwat yang khilaf. Bunga mana, tapinya khilaf ya Allah. Karena mungkin yang tadi sakit hati gitu ya, ditinggal nikah. Siapa sih akhwat yang datang? Ukhti, bolehkah saya? Boleh. Padahal belum tuntung pandai. Padahal dia menawarkan, bolehkah saya jadi gojek Anda gitu. Boleh langsung. Khilaf dia. Penting dapat pengganti yang tadi menyakitkan. Dasar ikhwan yang laki-laki yang jamaah. Bahasan kita tentang kezaliman. Dan yang ayat yang tadi, siapa yang sudah buka? Surah apa yang tadi? Gak ada yang bantu bukain ya. Iya. Cukupkah di dunia? Tidak. Ulun ingin sebutkan bagaimana adilnya Allah. Kesalahan yang kita hadapi, masalah yang banyak yang kita hadapi, itu salah kita itu. Dan kami akan berikan dia pahala lebih baik daripada yang mereka lakukan. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma tidak ingkar janji, Allah akan berikan balasan lebih. Allah menafikan sifat zalim dari dirinya. Kata Allah, "Wa ma rabbuka bidzallamin 'abid." Dan tidaklah Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala berbuat zalim kepada hambanya. Allah nafikan sifat zalim. Dengan kaidah yang tadi, metode beragama Ahlus Sunnah dalam asma dan sifat yang kedua, bagaimana cara mereka menafikan? Maka Ahlus Sunnah menafikan nama-nama dan sifat yang Allah nafikan untuk dirinya dalam Al-Quran, yang Nabi Muhammad nafikan dalam Al-Hadis, dengan keyakinan kita menetapkan sifat yang sebaliknya. Jika Anda praktekkan contoh yang tadi, Allah menafikan sifat zalim, berarti Allah Maha Adil. Itu caranya Ahlus Sunnah. Yang ketiga, thariqatu Ahlus Sunnati wal Jamaah fi asma'i wa sifat. Cara metode beragama Ahlus Sunnah dan asma dan sifat yang ketiga. Dalam nama-nama dan sifat-sifat yang tidak ada penetapannya di firman dan sabda, yang tidak ada penafiannya di firman dan sabda, tapi muncul ke permukaan karena dibicarakan orang. Contoh, sifat tubuh atau jism. Contoh, sifat arah atau jihad untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini di firman dan di sabda, penetapannya dan penafiannya tidak ada. Maka cara beragama Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam perkara yang seperti ini, dalam nama dan sifat yang tidak ada penetapannya dan penafiannya di firman atau sabda, maka mereka Ahlus Sunnah no comment. Mereka diam pada lafaz tersebut, mereka tidak ingin berbicara. Allah punya tubuh enggak? No comment. Saya enggak berani ngomong. Di firman enggak ada, di sabda enggak ada. Tapi kalau kemudian seorang bertanya tentang maknanya, maka Ahlus Sunnah akan mendetailnya. Jika diinginkan dari kata ini sebuah kesempurnaan, Allah Maha, Allah cocok untuk memilikinya. Tapi jika yang diinginkan dari kata ini satu makna yang kurang, satu makna aib, maka Allah jauh dari sifat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ini rangkuman sebelum kita baca tentang bagaimana manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah atau thariqah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam asma dan sifat, penetapan, penafian, dan yang tidak ada penetapan dan penafiannya. Wallahu a'lam bishawab. Yang mungkin tadi datangnya terlambat, nanti tonton lagi videonya ya. Oke, masuk kita pada pembahasan. Perhatikan halaman 21. Yang kitab yang lama, yang bawa kitab yang lama siapa? Sama enggak halamannya 21? Asma dan sifat, sama ya? Yang belum dapat siapa? Habis kah buku? Yang belum dapat siapa?
Itu ada buku tuh, silakan ambil. Yang belum dapat. Ya, tentunya khusus hari ini ada nota ya. Kemarin-kemarin gratis, bayar sekarang. Silakan yang belum dapat. Di bagian akhwatnya ada yang belum dapat? Ada? Masih ada nggak bukunya? Berapa orang, Mbak? Coba angkat tangan. Maksudnya nanti dihitung, satu orang ada yang ngaju. Oh, sip. Oke. Halaman 21. Perhatikan halaman 21. Poin yang ketiga, tauhid asma wa sifat. Yaitu beriman terhadap segala apa yang terkandung dalam Al-Quran Al-Karim dan hadis yang sahih tentang sifat-sifat Allah yang dia ungkapkan tentang dirinya atau diungkapkan oleh Rasulullah SAW tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mengimani asma dan sifat yang Allah sebutkan, yang Nabi Muhammad sebutkan. Beriman kepada sifat-sifat Allah itu harus sebagaimana adanya, amiruha kama ja'at. Bagaimana datangnya firman Allah, bagaimana datangnya sabda Nabi Muhammad, imani. Tidak perlu kemudian kita lakukan 4 hal yang tadi, dan beliau akan bahas juga sekarang langsung. Tanpa ta'wil, penafsiran, tanpa tahrif, penyimpangan, penambahan pengurang lu sebutkan tadi. Takwil bisa masuk bagian dari tahrif. Tanpa takyif, visualisasi atau penggambaran, nanya gimananya. Dan tanpa ta'til, pembatalan atau penafian atau peniadaan. Dan juga tanpa tamfil, penyerupaan. Dan kemudian tafwid, penyerahan seperti yang banyak dipahami oleh banyak orang. Tidak ada detail. Padahal kita harus mendetailnya ya. Ketika ada satu asma dan sifat yang memang perlu diterangkan. Contoh bagian yang ketiga yang kita bahas tadi. Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki jism atau tubuh? Atau apakah Allah Subhanahu memiliki arah? Penetapannya dan penafiannya tidak ada. Maka berkaitan dengan lafaz itu kita no comment. Tapi jika diinginkan dari maknanya, maka kita akan mendetail. Jika diinginkan kebaikan, Allah Maha pas untuk memilikinya. Jika sebaliknya, maka Allah munazzah, terhindar dari hal yang yakni bersifat kurang, lemah atau aib. Misalnya tentang sifat istiwa atau bersemayam di atas. An-nuzul, turun. Al-yad, tangan. Al-maji, datang atau kedatangan. Dan sifat-sifat lainnya. Kita menerangkan semua sifat-sifat itu sesuai dengan keterangan ulama salaf. Al-istiwa misalnya, menurut keterangan para tabi'in, sebagaimana yang ada dalam Sahih Al-Bukhari, berarti al-ulu wal irtifa. Yang namanya istiwa itu adalah tinggi dan berada di atas. Sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak bakal sama dengan tingginya seseorang di atas kursinya, tingginya seorang di atas singgasananya, tingginya seorang di ranjangnya. Enggak bakal sama. Tapi Allah memiliki sifat itu. Allah bersemayam di atas arsy-Nya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah nafikan di awal, tidak ada yang akan sama semisal dengan Allah. Tapi kemudian di bagian yang kedua Allah tetapkan Allah memiliki asma dan sifat, Maha mendengar dan Maha melihat. Pendengaran dan penglihatan yang sesuai dan cocok dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pernah akan sama dengan makhluknya. Maksud beriman kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala
sebagaimana adanya adalah dengan tanpa hal-hal berikut ini yang Allah sebutkan tadi. Tahrif adalah memalingkan zahir ayat dan hadis-hadis sahih pada makna yang lain yang batil dan salah, seperti istawa, bersemayam di tempat yang tinggi diartikan dengan istaula, menguasai. Padahal ya, kalau misalnya kita perhatikan ayat Allah Subhanahu wa taala itu dari yakni urutan kejadiannya saja sudah terbantahkan. Contoh ya, Allah berfirman tentang penciptaan langit dan bumi yang 6 hari itu. Bentar ya. Pian silahkan rebahan dulu, santai-santai, minum-minum, ke warung beli gorengan ya. Saya cari ayat ini. Surah Al-A'raf 54. Allah berfirman, "Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy." Sesungguhnya Tuhan kalian Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit-langit dan bumi dalam 6 hari kemudian bersemayam di atas 'arsy. Kenapa Allah sebutkan? Ketika sebagian orang merubahnya, mentahrifnya istawa yang bermakna bersemayam dan tinggi menjadi istaula yang artinya menguasai, itu salah. Karena dari ayat Allah saja dan runtutan atau urutan kejadiannya pun sudah salah. Coba ya. Allah Tuhan kalian menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari kemudian bersemayam di atas arsy. Inilah makna yang lurus. Ketika orang rubah menjadi istaula kemudian menguasai arsy, berarti maknanya secara tidak langsung sebelum menciptakan langit dan bumi Allah belum menguasai arsy. Padahal Allah sudah ciptakan arsy 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Bagaimana? Cukup pusing ya? Oke, saya ulang. Karena beberapa alis berkerut ya. Jamaah. Ahlus sunnah tidak melakukan tahrif. Di antaranya adalah tahrif makna. Mereka biarkan dalam ayat Allah disebutkan istawa, tapi kata mereka maksudnya adalah istaula. Atau bahkan mungkin sebagian yang lain betul-betul merubah lafadznya istaula. Istawa artinya bersemayam atau tinggi. Istaula artinya menguasai. Kenapa ketika mereka merubah menjadi istaula itu salah? Karena urutan kejadiannya sudah salah. Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, kemudian bersemayam di atas arsy. Lurus saja maknanya. Tapi kalau Anda artikan dengan menguasai, Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, kemudian menguasai arsy. Berarti sebelum menciptakan langit dan bumi, arsy belum dikuasai. Padahal Allah sudah ciptakan arsy sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Insya Allah mudah dipahami. Wallahu a'lam bishawab. Amun kada paham jua, ya Allah. Minggu depan pun bawa dinamit. Dulu di Libya ya, di Libya dalam pelajaran mata kuliah bahasa Arab, lebih tepatnya nahwu, grammar bahasa Arab. Syekh dari Mesir tentunya dia sudah terangkan sekali, faham, ulangi Syekh, terangkan 2 kali, faham, ulangi Syekh sampai 3 kali. Begitu sudah 3 kali, harusnya sudah faham dong. Masih ada yang angkat tangan. Syekh, saya belum faham. Apa kata Syekh? Siapa di antara kalian yang bawa bom? Kenapa Syekh? Ini orang mau saya bom katanya. Karena nggak paham-paham udah 3 kali. Ya, tapi bercanda ya, bercanda. Wallahu a'lam bishawab. Oke.
Yang kedua, ta'til, seperti yang disebutkan tadi muqaddimahnya, ialah mengingkari sifat-sifat Allah dan menafikannya. Seperti Allah berada di atas langit. Sebagian kelompok yang sesat mengatakan bahwa Allah berada di setiap tempat. Ini mentaktil. Perhatikan ya, ini akidah yang menyimpang ya. Meyakini Allah Subhanahu wa taala berada di setiap tempat, ini akidah yang menyimpang. Kenapa? Allah menyebutkan Allah bersemayam di atas arsy, di atas langit. Di atas langit bersemayam di atas arsy. Yang di mana-mana itu ilmunya. Yang di mana-mana itu pengetahuannya, pengawasannya. Allah tetap bersemayam di atas arsy. Jadi orang secara tidak langsung ketika meyakini Allah di mana-mana, itu dia telah mentaktil sifat Allah tinggi di atas arsy. Bahaya, bukan perkara yang ringan. Yang jadi masalah, ulun mengalami dan ulun masih ingat. Ketika ada pertanyaan di manakah Allah berada, jawaban yang ada di atas langit itu nggak ada. A, di diri kita masing-masing. B, di semua tempat. C, A dan B benar. Loh, jawaban yang benarnya nggak ada. Itu SD itu. Karena ulun bisa ingat setelah belajar kilas balik, kayaknya dulu nggak ada ini. Jawaban di atas langit ini nggak ada. Subhanallah. Wallahu alam bissawab. Lanjut. Kemudian sisa 5 menit ya. Kemudian 5 menit seperempat jam sisanya kita pertanyaan. Karena habis ini maghrib ulun kajian di Martapura, cukup jauh. Karena ulun harus ke Banjar dulu baru ke Martapura. Itu jauh, kejauhan itu ya. Nggak masalah. Jamaah, perhatikan halaman 22. 22 ya. 22. Ya, seperti judul lagu seorang 22 ya. Para akhwat lagi mikir tuh, lagu siapa lah aja 22 aja. Nggak usah di browsing juga. Mentang-mentang punya handphone, apalah ya 22 aja. Taylor Swift ya. Saya kasih tahu jadi Anda nggak usah Anda nggak usah browsing ya. Tolong itu di edit nanti ya. Nggak penting ya. Jamaah 3. Takyif ialah memvisualisasikan sifat-sifat Allah. Misalnya dengan menggambarkan bahwa bersemayamnya Allah di atas arsy itu begini dan begitu. Padahal bersemayamnya Allah di atas arsy tidak serupa dengan bersemayamnya para makhluk. Dan tidak seorang pun yang mengetahui gambarannya kecuali Allah SWT. Bahkan tidak Nabi Muhammad, tidak juga Jibril alaihissalam. Jadi tidak perlu bertanya bagaimana ya. Imani cukup. 4. Tamthil ialah menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Yang dapat buku hari ini kayaknya pian kalau buka halamannya jangan terlalu buka. Kayaknya proses pengelemannya kurang bagus ya. Mungkin nonton nih Sofwan nih, pengelemannya kurang tat. Punya saya copot-copot nih. Iya. Langsung ya di pengajian live ya. Langsung dikritik. Dan ini bukunya baru datang ya. Pian bersyukur ya. Bukunya baru datang, kita bawa ke sini dan habis, alhamdulillah payu kita hari ini mana. Nota boleh tadi. Nah, ingat bah. Lanjut ya. Tamthil. 50 buku kali 1.000 mana? Kawan makan durian malam ini kita. Iya, gratis Pak, gratis. Notanya besok. Tamthil 4 ialah menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Karena itu kita tidak boleh mengatakan Allah turun ke langit sebagaimana kita turun. Hadis tentang nuzul Allah atau turunnya Allah itu adalah riwayat Imam Muslim. Gak boleh disamakan. Karena kita tahu makna asal, makna dasar turun, faham kita. Turun dari mobil, turun dari kursi, turun dari meja, turun dari ranjang, turun dari tangga. Semua paham kita makna dasar dari turun. Cuman jangan sampai kemudian Anda menyerupakannya dengan turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Tapi Allah turun.
Bagaimananya? Poin ketiga, gak usah tanya. Sama dengan makhluk, nomor 4, jangan diserupakan. Oh, berarti sama dengan makhluk, jangan ditaktil juga. Kenapa lu sebutkan dari awal? Paling banyak orang menyimpang dalam perkara akidah, perkara asma dan sifat, karena memang harus mempelajarinya lebih detail. Kalau misalnya ada kajian-kajian asma dan sifat, kemudian pengen ngobrol, sedikit aja pengen ngobrol, lewat udah. Sedikit aja pengen buka WhatsApp untuk menjawab, kenalah udah lagi pengajian, itu udah hilang. Oh pengajian kah? Iya, setelah handle lah. Karena share aja. Karena aku share. Sekalinya di share-nya fotonya nyalon ustadznya. Nah, ya. Orang share ilmunya, fotoin nyalon ustadz. Oke. Sebagian orang menisbatkan tashbih, penyerupaan nuzul ini kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ini adalah bohong besar. Kami tidak menumpukan keterangan tersebut dalam kitab-kitab beliau. Justru sebaliknya, yang kami temukan adalah pendapat beliau yang menafikan tamthil dan tashbih. Jadi fitnah pun terkadang sampai kepada Syekhul Islam Taimiyah. Ya standar lah ya. Beliau ulama besar. Nabi Muhammad saya dituduh pendusta kok. Nabi Muhammad dituduh pendusta kok. Allah aja mereka celah kok. Allah mereka celah. Apalagi cuma Nabi Muhammad, apalagi cuma sekaliber syekh. Habis. Na'udzubillah ya orang-orang seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Saya kemarin nonton quote bagus ya, walaupun menggelitik tapi juga mengingatkan kita ya. Berkaitan tentang negara-negara yang lain yang menjadi hebat. Kenapa Taiwan itu hebat? Karena ada rasa takut terhadap Cina. Dulu ulun ketika di Saudi, itu rata-rata produknya made in Taiwan. Berkualitas semua. Mereka tidak ingin dikatakan made in China atau China. Mereka sendiri. Karena ada rasa takut ingin dikuasai, mereka akhirnya bangkit jadi negeri yang kuat. Terjadi juga dengan Singapura karena takut. Terjadi juga dengan Korsel karena takut dengan Korea Selatan. Beliau sebutkan beberapa negeri yang menjadi hebat karena awalnya takut. Kenapa Indonesia tidak bisa hebat kata beliau? Sama Tuhan aja nggak takut kata dia. Allah bisa. Ya, tentunya tidak bisa dia general ya. Masih banyak kaum muslimin, mukminin. Kenapa semuanya salat berjamaah? Kenapa semuanya menjalankan ketaatan kepada Allah? Dan dalam ketaatan tersebut mesti di hati semua kaum muslimin ada pengharapan surga dan takut akan neraka. Walaupun lumayan memicu kita ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi sudah sunnatullah, bahkan zaman Nabi Muhammad, jangankan beliau SAW, apalagi para ulama, Allah pun mereka berani celah. Mereka katakan Allah pelit, tangan Allah terbelenggu dan lain sebagainya. Yahudi yang punya kerja. Oke. Tafwid penyerahan 5. Menurut ulama salaf, tafwid hanya pada al-kaif, yaitu poin yang ketiga. Itu harus kita serahkan. Karena kita tidak pernah akan tahu bagaimananya. Kenapa? Memang ilmu untuk kesana nggak ada. Tidak ada yang pernah melihat Allah. Tidak ada yang pernah mendengar dari orang yang pernah melihat Allah. Yang melihat nggak pernah ada. Nabi Muhammad bertemu tertutup tirai. Nabi Muhammad tidak face to face langsung. Seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, ketika engkau Mi'raj, apakah engkau melihat Allah?" Kata Nabi Muhammad, "Nurun inni arahu." Cahaya yang aku lihat sesungguhnya. Dalam bentuk bacaan yang lain, nurun anna arahu, tertutup cahaya, bagaimana saya bisa melihatnya? Jadi bagaimananya sifat Allah, kita tidak tahu. Tapi Allah sebutkan dalam firman-Nya, Nabi Muhammad sebutkan dalam sabdanya, maka kita wajib mengimani. Mesti ada hikmah besar kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak beritahu. Di antaranya melihat wajah Allah Subhanahu wa taala itu pahala tertinggi yang didapatkan oleh orang-orang yang nanti masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semua kita insyaallah amin ya rabbal. Itu pahala tertinggi. Kalau Allah sudah kasih lihat Nabi Muhammad bisa gambarkan ke kita.
Enggak, itu pahala tertinggi. Allah simpan sebagai kenikmatan yang tertinggi. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW menyebutkan sifat melihatnya kita nanti sama seperti kita melihat rembulan. Bukan Allah seperti rembulan, tidak. Keadaan kita melihatnya seperti kita melihat rembulan. Kita tidak saling berdesak-desakan satu sama lain. Ada enggak orang lihat rembulan kemudian sesak? Enggak ada kan? Semua orang ketika melihat rembulan enak. Walaupun terkadang kemudian mesti digandengkan dengan martabak dan rembulannya. Itu terang bulan. Aduh, tolong itu juga diedit ya. Bawaan lafar ya. Tadi semua kita berempat cuma makan onigiri loh. Iklan nih, ading onigiri iklan. Ya lumayan ganjel ya, tapi cuman bagian sini masih kosong ya. Cuman cukup lah power bar sampai maghrib ya. Habis maghrib, onigiri lagi. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini nukar onigiri hendak dibuangnya, anunya tuh apaan ya? Itu apa? Bukan bungkusan, itu rumput lautnya mau dibuang. Bungkus pakai rumput laut, makan plastiknya. Nah, talimpualo dikit lagi jamaah. Menurut ulama salaf, tafwid atau penyerahan hanya pada al-kaif. Jadi bagaimananya Allah itu yang kita serahkan. Kita nggak tahu, tidak pernah akan tahu. Istiwa misalnya berarti al-ulu, ketinggian. Yang tidak seorang pun mengetahui bagaimana dan seberapa ketinggian tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam sifat-sifat yang lain maka kita menetapkan bagaimana ayat dan hadis itu datang, kita yakini, kita imani bagaimananya sifat Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak pernah tahu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian menurut mufawwidhah, orang-orang yang menganut paham tafwid, penyerahan atau tafwid dalam konteks ini adalah dalam masalah keadaan dan makna secara bersamaan. Pendapat ini bertentangan dengan apa yang diterangkan oleh ulama salaf seperti Ummu Salamah radhiyallahu anha, Rabi'ah, guru besar Imam Malik bin Anas, dan Imam Malik itu sendiri. Mereka semua sependapat bahwasanya istiwa bersemayam di atas arsy itu jelas pengertiannya, makna dasarnya kita faham, bersemayam itu tinggi. Bagaimana cara dan keadaannya itu kita tidak ketahui. Iman kepadanya adalah wajib dan bertanya tentangnya adalah kebid'ahan. Kenapa? Para sahabat tidak pernah bertanya. Para sahabat tidak pernah bertanya tentang itu. Maka kita ketika mempertanyakannya, Imam Malik mengatakan ini sebuah kebid'ahan. Disebutkan di sini, satu cerita bagaimana seorang bertanya kepada Imam Malik bin Anas tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala beristiwa atau bersemayam. Maksudnya bertanya tentang bagaimana cara dan keadaan istiwa, bukan bertanya tentang pengertiannya. Pengertiannya jelas. Istiwa adalah tinggi, tapi bagaimananya kita nggak nanya itu. Karena ilmu untuk mencapai itu tidak pernah ada. Pasti ada hikmah di balik kenapa Allah Subhanahu wa taala rahasiakan bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau bertanya bagaimananya sifat Allah, itu berarti bertanya Allahnya. Dan ini untuk di dunia mustahil. Kita akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di surga kelak insyaallah, amin. Karena sang penanya bertanya kepada Imam Malik, bagaimana Rabb kita bersemayam? Lalu Imam Malik menjawab bahwa bertanya tentang cara atau keadaan bersemayamnya Allah adalah kebid'ahan atau bid'ah. Pengertian ini juga didukung karena Imam Malik berkata kepada si penanya, al-istiwa itu maklum, jelas pengertiannya, semua kita tahu artinya tinggi. Maka bagaimana mungkin kemudian dia bertanya tentang peristiwa istiwa adalah bid'ah? Ini tentu tidak demikian pengertiannya. Jamaah, semua kita faham yang namanya istiwa
itu bermakna ala wartafa'a, tinggi. Kemudian mengimani Allah beristiwa itu sebuah kewajiban karena Allah memfirmankannya, Nabi Muhammad menyabdakannya. Tapi bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala beristiwa, kita enggak ketahui karena tidak ada ilmu tentang itu. Dan bertanya tentang bagaimana Allah beristiwa sebuah kebid'ahan karena para sahabat dulu tidak pernah melakukannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah, sahabat itu kalau mereka bertanya, mesti bertanya sesuatu yang sangat penting. Bahkan terkadang kata Syekh Al-Utsaimin, Allah Subhanahu wa taala menentukan syariatnya berdasarkan pertanyaan seorang sahabat. Mereka hanya bertanya yang penting, berkaitan dengan urusan agama. Yang tidak, berarti mereka sudah fahami. Itulah kenapa Imam Malik mengatakan bertanya tentang bagaimananya sifat Allah khususnya istiwa dalam contoh ini kebid'ahan. Kenapa? Salafus saleh dulu tidak pernah melakukannya. Karena semua faham maknanya dan bagaimana harus bersikap terhadap asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ingat, prinsip yang 3 tadi sebutkan di awal, inilah prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dan ini keterangan tambahan. Wallahu a'lam bishawab. Ulun ingat sekali di Banjarmasin membahas asma dan sifat ini 10 pertemuan. Tapi jika ulun ulangi, ya, videonya ada di Masjid Imam Syafi'i. Ulun ingat 10 pertemuan khusus bahas asma dan sifat lebih mendetail. Maka ulun sarankan pian mungkin menontonnya 1 jam, 1 jam setengah. Ya perlu kuota ya, perlu kuota. Ya mungkin Anda masuk ke Masjid Syarifah atau Masjid Imam Syafi'i, nanya password ya. Karena mau nonton video ustadz gitu. Wallahu a'lam bishawab. Karena banyak kaidah tentang asma, banyak kaidah tentang sifat, tapi ulun sebutkan tadi secara umum saja. Karena masih banyak yang harus kita bahas. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Allah tafadhol. Ini yang bisa ulun sampaikan, mudah bermanfaat salah dan khilaf. Mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, silakan pertanyaan. Dari akhwatnya juga kalau ada silahkan disodorkan ya lewat bawah ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Minta nasihat untuk kami yang baru hijrah mengenai kitab apa atau kajian apa yang terlebih dahulu kami pelajari untuk mengejar ketinggalan kami. Siap. Soalnya banyak dari kami yang baru hijrah ketika kuliah. Siap. Bagus sekali. Jamaah sekalian rahimakumullah. Maka secara umum siapapun di antara kita yang baru berhijrah dan mudah istiqamah dalam hijrahnya, maka yang harus dia fokuskan adalah bab-bab atau bahasan-bahasan akidah. Kalau ulun menyebutkan akidah berarti berkaitan dengan rukun iman. Itulah yang harus pertama kali Anda pelajari dan dalami. Orang tidak melakukan salah satu di antara rukun Islam setelah syahadatain, berdasarkan kesepakatan para ulama, tidak keluar dari Islam. Yang mereka bahas bagaimana cara orang ini bertaubat. Selama mereka masih meyakini kewajibannya, tapi mereka meninggalkannya, rukun Islam yang 4 setelah syahadatain. Enggak sholat, enggak puasa, enggak zakat, enggak haji, padahal mampu, padahal memenuhi persyaratan, padahal tidak ada alasan. Meninggalkan karena malas saja, meninggalkan karena pelit, meninggalkan karena. Maka berdasarkan kesepakatan para ulama, selama mereka meyakini kewajibannya, tidak keluar dari Islam. Tapi orang yang tidak mengimani salah satu di antara rukun iman dan cabang-cabangnya, keluar dari Islam. Karena lebih berbahaya, lebih mendalam bahasannya. Maka secara umum yang harus Anda dalami pertama kali perkara akidah. Dan kalau berbicara akidah berarti berbicara rukun iman. Kalau Anda bertanya kitabnya, bertanya bukunya, maka yang terjemahan mungkin yang paling mudah punya atau karangan Ustaz Yazid. Ya. Syarah Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, rada tebal sih.
mungkin hampir 200 mungkin sekarang harganya. Tapi ada mungkin yang lebih ringan. Yang ulun bahas di Masjid Imam Syafi'i pagi Senin. Intisari Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Anda akan belajar di sana 13 prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana memahami iman, bagaimana bersikap pada para pelaku dosa besar, bagaimana bersikap kepada pemerintah, bagaimana bersikap kepada para wali, bagaimana bersikap kepada karomah para wali, bagaimana bersikap terhadap ahlul bait, bagaimana bersikap terhadap bagaimana cara beristidlal atau berjadi, kemudian bagaimana al-wala wal bara, kepada siapa kita loyal, dari siapa kita kemudian berlepas diri. Minimal 13 poin Anda harus faham dengan cabangnya tentunya. Sudah dari situ mungkin kerucutkan rukun iman yang pertama, iman kepada Allah, yaitu tauhid. Kitabnya kitab tauhid. Kalau Anda ingin mengerucutkan kitab tauhid. Dan sudah banyak yang diterangkan syarahnya dan diterjemahkan. Itu 2 buku pertama. Perkara akidah secara umum, kemudian mengerucut kepada perkara iman kepada Allah, tauhidnya, agar ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian berkaitan dengan manhaj, metode beragama, maka ini jauh lebih luas. Tapi boleh kemudian Anda menapak ke sana. Ini salah satu di antaranya. Ini bukan pelajaran tauhid sebenarnya, ini manhaj. Prinsip, banyak prinsip kita akan bahas. Metode beragama, salah satu di antaranya cara memahami asma dan sifat, cara memahami tauhid. Itu bagian saja. Jadi manhaj itu jauh lebih luas. Manhaj itu jauh lebih luas. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin yang paling mudah yang bisa Anda miliki dan sudah berbahasa Indonesia, selain ini sudah diterjemahkan, yakni buku Ustaz Yazid, Mulia dengan Manhaj Salaf. 150 ribuan harus Anda miliki. Wallahu a'lam bishawab. Kalau Anda hadir di Masjid Imam Syafi'i, insyaallah gratis selama persediaan masih ada. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Itu ya, semoga istiqomah ya. Istiqomah itu panjangannya ikatan suami takut istri di rumah ya. Kita bukan takut sebenarnya, kita sayang ya. Sedikit takut ya. Ustadz, bagaimana dengan pengertian al-ulu? Apakah hanya berarti pengertiannya adalah tingginya derajatnya? Bagus. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-ulu, yaitu tinggi. Dan uluwullah, tingginya Allah itu ada 2. Uluwudz dzat wa uluwus sifat. Zat Allah tinggi di atas semua makhluknya karena ia di atas langit bersama di atas arsy. Yang kedua, sifat Allah tinggi, tidak ada yang bisa menandinginya. Jadi ulu itu ada 2. Ingat ya, kita tidak fokus mengerucut ke asma dan sifat ya. Tolong cukup ya, nanti keadaan waktunya. Cukup nih, 5 cukup. 6. Jadi ini pertanyaan nih. Agak berhubungan dengan bahasannya. Bahasan asma dan sifat dan pertanyaan tentang kehamilan ya. Ya. Tapi ada seorang ibu hamil setelah di USG divonis anaknya memiliki cacat panca indera. Kemudian ibu tersebut memutuskan untuk dikuret. Bagaimana hukumnya Ustadz? Umur kandungannya 7 bulan. Siap. Jika melihat umur kandungannya maka tidak memenuhi persyaratan untuk digugurkan. Persyaratan perempuan boleh menggugurkan kandungannya 1. Bahwasanya dia berdasarkan hasil dari konsultasi dengan dokter ahli, jika dia lanjutkan kehamilannya berbahaya untuk kehidupan dia. Jika dia lanjutkan kehamilannya berbahaya, maka ini syarat pertama boleh menggugurkan. 2, tentunya dengan obat dan dengan cara yang dilakukan oleh tim ahli berdasarkan izin suami. 3, sebelum 120 hari. Itulah persyaratan. Sebelum 120 hari. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini tidak memenuhi persyaratan.
Tetap setelah 4 bulan kan? Ya. Itu dia jawaban saya sebenarnya. Anda nggak pernah tahu ketika dia lahir. Pertama, Anda tidak memenuhi persyaratan. Jamaah sekalian rahimakumullah. Ini nasihat untuk semua teman-teman yang bergelut di bidang kesehatan dan kedokteran ya. Terkadang orang itu sombong sekali dengan ilmunya, khususnya orang-orang kedokteran. Mohon no offense ya. Karena memang basicnya mereka memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Tapi bukan berarti Anda boleh sombong. Ini salah satunya. Dengan alat ini terkadang kesombongan muncul. Apalagi misalnya disebutkan dalam fatwa Syekh Utsaimin, ketika orang itu tahu jenis kelamin saja sombongnya minta ampun. Subhanallah. Lalu mempertanyakan Luqman ayat terakhir. Bahwasanya Luqman ayat terakhir itu salah. Karena Allah berfirman, hanya Allah yang tahu yang ada di dalam rahim seorang ibu. Ini kami tahu, dia laki atau perempuan. Pertanyaan saya, ketika perempuan itu pertama kali ketahuan hamil, bisa nggak USG tahu apa jenis kelaminnya? Pertama kali muntah, Kak, kayaknya saya hamil. Kemudian dicek, tentunya nggak hamil. Tentunya dia muntah karena bau badan Anda ya. Ketika hari pertama dia hamil misalnya, tahu nggak alat itu? Nggak tahu. Oke, ulun katakan ini 10 tahun yang lalu. Sekarang ulun katakan lagi, jika nanti 10 tahun kemudian teknologi begitu canggih, seorang wanita begitu ketahuan hamil, alat langsung tahu jenis kelamin. Pertanyaan saya berikutnya, Allah di umur 120 hari tentukan 4 hal. Rizkinya, amalnya, hidup matinya, surga nerakanya. Bisa nggak USG tahu? Nggak bisa, berarti tetap gaib. Kecerdasan Anda, kepintaran Anda gunakan untuk membuka ilmu Allah Subhanahu wa taala dan bagi ke orang, bukan untuk menyombongkan diri. Tentunya yang sombong-sombong seperti ini yang non muslim. Kalau teman-teman kaum muslimin, harusnya ilmu yang mereka dapatkan menguatkan iman mereka. Oh, di Quran sudah ada. Oh, di Quran sudah ada. Subhanallah. Harusnya menambah iman. Karena luar biasa ciptaan Allah Subhanahu wa taala pada diri kita yang menunjukkan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya lanjut. Anda tidak pernah tahu. Wallahu a'lam bishawab. Bukankah terkadang ketika seorang di USG kemudian ketahuan bahwasanya tidak ada menunjukkan dia punya kelamin laki-laki, wah akhirnya sudah kemudian disiapkan nama anak perempuan, macam-macam. Begitu lahir ada laki-laki tatonya. Ini alat. Secanggih apapun sekarang disebutkan sudah 4 dimensi ya. Mungkin nanti akan lebih canggih lagi. Tetap kemudian ilmu ghaib milik Allah Subhanahu wa taala akan 4 hal yang Allah tentukan di umur 120 hari. Jadi itu persyaratan secara agamanya dan Anda tidak memenuhi persyaratan. Belum lagi dengan yang tadi. Gimana kata Bapak? Bisa tahu? Enggak. Wallahu a'lam bishawab. Jadi lanjut ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dimudahkan. Berdoa kepada Allah Subhanahu untuk dimudahkan. Dan kemudian diberikan anak yang sempurna. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Terkadang juga ulun kenapa bisa ngomong begini? Ulun merasakan itu. Arogansi teman-teman fakultas kedokteran. Ulun rasakan itu. Ente di kedokteran mungkin Anda pintar, ilmu agama Anda nol. Anda harus hormati siapapun yang berbicara. Ya, saya pernah tegur di majelis. Saya khutbah Jumat, masih ada yang ngobrol. Ente kira siapa saya? Siapapun orang yang berbicara, ente harus diam dong. Waktu itu saya bawa anak lagi. Anak saya waktu itu masih TK kan Zu. Anak saya TK aja tahu hukumnya. Khutbah, diam. Kamu, umur berapa kamu? 7. Di khutbah Jumat saya berbicara. Kita muslim sejak kecil nggak mungkin kita nggak tahu akan hukum bahwasanya wajib diam ketika khutbah dikemandangkan. Kecuali ada kesombongan pada diri Anda. Alah yang ngomong fulan, ngobrol dia. Saya tuh ente mending keluar. Saya gitu.
Jumat Anda sudah nggak ada, Anda mending keluar. Dosennya ada, profesornya ada. Jangan begitu, nggak boleh. Kecerdasan yang Allah berikan kepada Anda itu nikmat, tapi mensyukurnya jangan jadi sombong. Jangan jadi sombong. Buka semua khazanah ilmu Allah dengan kecerdasan yang Allah berikan kepada Anda, bukan sebaliknya. Jika itu dimiliki oleh orang-orang kafir, Anda jangan ikut-ikut. Anda muslim, dan subhanallah kita lihat bagaimana Yani kemarin datang ke Martapura. Dia ustadz juga tapi dia dokter juga. Bagaimana beliau menggabungkannya? Kan sip, mantap jadinya kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi gabungkan. Aduh, masih banyak ini, ada yang curhat lagi nih. Yang berikutnya, berkenaan dengan, jadi ini lanjut ya. Jangan digugurkan ya, karena tidak punya persyaratan. Dan bisa jadi kemudian yakni Allah Subhanahu wa taala tentukan pada Anda hal yang lain. Ingat ya, ribuan bahkan mungkin jutaan orang di luar sana mendambakan untuk hamil. Mendambakan untuk hamil. Mereka sudah bersuami. Mereka sudah cek sehat, suaminya pun sehat. Tapi belum Allah kasih. Anda Allah kasih. Di momen yang sama, bahkan mungkin di menit yang sama, tengah malam itu, jutaan kaum muslimat berdoa kepada Allah, minta anugerah anak. Enggak Allah kasih. Padahal mereka bukan Allah tentukan mandul. Mereka bukan mandul. Anda Allah beri, ingin Anda tidak, lanjutkan. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan. Kenapa hal-hal ini mudah bagi Allah? Belum ceritakan kepada pian. Dan ini di luar kemampuan seorang manusia. Ulun punya teman, itu namanya Ustadz Muhammad Wasito. Semua pian tahu Ustadz Muhammad Wasito. Pernah ke Banjarmasin juga. Tulisannya abufawas.wordpress.com. Banyak tulisannya rata-rata tentang takhrij hadis, karena beliau memang kakak kelas saya di Fakultas Hadis di Tengaran sekelas. Dia motivasi saya belajar waktu itu. Saya ketika di pesantren saya ingin kalahkan dia. Kenapa saya belajar? Saya ingin kalahkan dia, tapi nggak pernah bisa. Sampai selesai 6 tahun itu. Mungkin ada 2, 3, 4. Nggak pernah saya nomor 1 karena selalu dia yang pegang. Tapi dia memotivasi. Saya belajar niatnya ingin ngalahkan orang. Tapi nggak pernah bisa karena memang sangat cerdas, subhanallah. Saya sampai buku itu bukan cuma saya pahami, saya hafal. Jawaban saya persis. Anda buka bukunya, persis jawaban saya. Karena ingin ngalahkan dia. Tetap dia tentunya lebih persis. Ya Allah. Saya sangat menghormati beliau, Ustaz Muhammad. Dia punya kakak ipar. Kakak iparnya itu secara medis gitu ya, pokoknya nggak mungkin punya anak aja. Dia dan istrinya bawa ke dia, karena mereka di Klaten, bawa ke Jogja, hasilnya sama, nggak mungkin punya anak dikatakan dokternya. Dibawa ke Semarang gitu juga, tapi mereka nggak putus asa. Nanya ke Ustaz Mawasito, adik ipar, apa yang harus kami lakukan sekarang? Bertawakal, tetap berusaha. Tapi coba yakni tibun nabawi. Dan mereka melakukan tibun nabawi. Ustaz Mawasito cuma sarankan setiap hari minum jintan hitam plus madu karena pahit, dan tutup dengan air zam-zam dengan berdoa kepada Allah. Ya, coba ya ikhtiar. Karena di ayat tentang Allah Subhanahu wa taala berfirman, yahabu liman yasha'u dzukura wa yahabu liman yasha'u inath aw yuzawwijuhum dzukran wa inatha wa yaj'alullahu liman yasha'u aqima innallaha ala kulli syai'in qadir. Coba baca itu. Kalau enggak salah surah apa itu ya? Allah memberikan anugerah kepada orang-orang yang Allah kehendaki anak laki-laki saja. Nabi Ibrahim anak laki-laki semua. Dan kadang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki anak-anak perempuan saja. Nabi Lut perempuan semua. Atau terkadang Allah berikan pada seorang anak laki-laki perempuan. Nabi kita Muhammad laki perempuan, lengkap. Dan terkadang Allah ciptakan seorang mandul. Tapi perhatikan ujung ayatnya. Sesungguhnya Allah Maha tahu dan Maha mampu. Allah tahu kenapa Allah ciptakan Anda seperti itu. Jadi Anda harus tetap menerima ketentuan Allah. Tapi Allah Maha mampu untuk merubahnya. Contoh yang ini. Mustahil punya anak. Begitu 1 bulan mereka lakukan itu, tak taunya disebutkan istrinya keluar dari kemaluan istrinya seperti haid, tapi bukan haid, hitam.
keluar deras beberapa hari. Sudah, tak taunya di bulan berikutnya kok terlambat haid ya. Terlambat haid tanda-tanda ya ini perempuan tuh hamil. Akhirnya mereka cek ke lab yang sama. Belum ingin sebutkan bahwasanya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kun fayakun, simple. Alat hanya mengetahui, sekalipun betul-betul tahu alat ini, anak Anda kemudian na'udzubillah cacat. Tapi Anda belum tahu dia keluar nanti bagaimana. Datang ke Jogja, dokternya nggak bisa ngomong. Mereka hanya terdiam karena mereka yang ngecek yang sama nih orang pasangan. Mohon maaf Pak, ya ini di luar kemampuan kami. Jadi gimana Pak? Istri Bapak hamil. Itu mereka separuh tidak percaya. Mungkin kalau disinetronkan, biar didramatisir, mungkin tuh dokter dipegang kerahnya, yang bener dong. Itu mungkin kalau sinetron. Iya Pak, iya benar. Itu kalau sinetron. Kemudian mereka bawa ke Semarang di lab yang sama kasusnya. Dan sekarang punya anak 3. Dari vonis nggak bakal punya anak. Allah berikan Anda anugerah. Wallahu a'lam bishawab. Katakanlah misalnya terjadi apa yang terjadi. Ada fisik anak Anda kemudian mungkin yang kurang. Tapi tak taunya dialah yang mendoakan Anda ampunan setiap hari ketika Anda meninggal. Gimana? Anak Anda yang lain, na'udzubillah misalnya tidak, dia satu-satunya yang setiap hari tempelkan jidatnya untuk Allah Subhanahu wa taala berdoa, ampuni dosa orang tuaku ya Allah. Anda apa Anda enggak pernah mikir itu? Aset. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Berkenaan dengan dalil-dalil, kami lebih dekat dengan urat nadi. Itu seperti apa penafsirannya? Bagus. Karena hadis ini yang biasanya digunakan orang yang menolak keberadaan Allah di atas arsy. Siap. Kala itu Nabi Muhammad SAW menasihati sebagian para sahabatnya yang berteriak ketika bertalbiyah. Mengeluarkan suara ketika talbiyah untuk kaum laki-laki ini sunnah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik. Bahkan perempuan pun harus menyuarakannya. Cukup mereka yang dengar. Tapi tidak dengan berteriak. Kala itu sebagian para sahabat berteriak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik. Enggak. Okay. Itu underground ya. Kenceng ya. Itu lagu nikmatnya di mana ya? Kalau misalnya penikmat lagu, bingung juga sih orang-orang yang suka underground ya. Mau ngomong apa tadi? Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, arbi'u atau irbi'u. Kasihani diri kalian. Maksudnya pelan-pelan saja. Fa innakum la tad'una as-samma wa la ghaiba. Kalian tidak berdoa kepada Allah yang tuli dan yang gaib. Innama tad'unahu aqrabu ilaikum min unki rahilatihi. Sesungguhnya kalian berdoa kepada Allah yang maha dekat, Allah yang maha mendengar, bahkan lebih dekat dibandingkan leher tunggangan kalian. Betul. Kemudian dipahami Allah itu di mana-mana bersama kita. Ada yang memahami kemudian bersatu? Tidak. Sebelum disebutkan, yakni sisi pendalilannya. Nabi Muhammad ketika kala itu bersembunyi dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika dikejar oleh orang-orang Quraisy, karena Nabi Muhammad yakni bahasanya tuh wanted ya. Wow. Ada reward untuk yang mendapatkan Nabi Muhammad hidup atau mati. Kemudian mereka bersembunyi di gua Thawr. Perkara yang lumrah sekali. Seseorang itu ada rasa takut karena dikejar dan akan dibunuh. Dan Nabi Muhammad itu melihat itu pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Allah berfirman, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah engkau bersedih Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kita. Apakah kemudian ada terjemahan Allah ada di situ? Enggak. Allah Subhanahu wa taala bersama semua makhluknya. Ini umum. Allah Subhanahu bersama makhluknya yang saleh, yang taat, itu khusus.
tapi tetap tidak menafikan Allah Subhanahu wa taala di atas langit bersemayam di atas arsy. Saya bisa mengatakan tadi malam saya safar ke kota baru bersama rembulan. Saya bisa ngomong gitu. Maksudnya saya safar dan saya safarnya di malam bulan purnama, tapi saya ngomong saya safar bersama rembulan. Anda mungkin pernah katakan kepada anak-anak Anda yang mungkin di pesantren atau kuliah jauh, selamat jalan ya nak, Abah selalu bersamamu. Bisa nggak ngomong? Bisa. Makhluk bisa ngomong gitu. Tapi hakikatnya kita di Banjarmasin, anak kita kuliah di Jogja. Tapi hakikatnya kita di dunia bulan tinggi sekali. Artinya kebersamaan tidak mengharuskan dempet atau berdampingan, enggak. Dengan alat transportasi apapun yang pian tunggangi, secepat apapun dia, bulan selalu bersama Anda. Tapi dia tinggi enggak? Tinggi. Bulan tinggi di langit sana, tapi dia selalu bisa bersama Anda kemanapun Anda pergi. Dengan alat transportasi apapun yang Anda pakai, secepat apapun ia, bulan selalu bersama Anda. Itu makhluk. Makhluk bisa ngikuti Anda kemanapun, dimanapun, dan dia masih jauh dan tinggi. Gimana dengan yang menciptakan bulan? Simple. Jadi jangan salah paham dengan yang demikian. Wallahu a'lam bishawab. Allah sangat dekat. Karena semua kita sangat kecil. Masalah larangan sholat yang di dalamnya ada kuburan itu seperti apa Ustaz? Apakah sudah ada akhwat yang pulangnya, berarti sudah kesorean ya? Apakah kuburnya dibangun di atas masjid atau seperti apa? Siap. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jika ada masjid atau musalla dan di sekitarnya ada kuburan, entah kuburan itu duluan dibangun musalla setelahnya atau masjid, atau masjid atau musalla itu duluan kemudian ditanam orang setelahnya, dua-duanya salah. Jika ada kuburan, jangan bangun masjid di situ. Jika sudah ada masjid, jangan tanam orang di situ. Tapi sekarang kan sudah terjadi. Ini betul-betul yakni ada di masyarakat. Bahkan Anda jika dari Banjarmasin sampai sana Halabiu, susah sekali mendapatkan masjid kecuali di sekitarnya, di arealnya mesti ada kuburan. Ketika di area tidak ada, aman. Butuh kita masuk, tahunya kuburnya di dalam. Kan kami biasanya gitu. Cek bang, satu orang turun, keliling, aman tak? Sip, wudu. Nah, begitu masuk, umat di dalam, becongkongannya, kanalnya. Dan ini menjadi trik mereka. Ingat, ini trik mereka. Ini tersebar, bahkan ini bukan hoax. Kalau ingin masjid Anda tidak salat di dalamnya orang-orang Wahabi, tanam di sana orang mati. Karena kita memang menghindari. Tapi ingat berkaitan dengan hukum, kalau misalnya kuburan itu di sekitarnya, kita tidak membahas di bagian peimaman lah, di sekitarnya, dan ia masuk di areal masjid, ijma para ulama salat kita makruh. Ini ijma. Maka meninggalkannya lebih baik. Tapi kalau misalnya sampai di peimaman, ada larangan tentang salat kemudian menghadap kubur. La tusallu ilal qubur. Ya, makanya kita tinggalkan. Dan yang paling keras di antara mereka berempat para ulama mazhab Imam Ahmad. Makanya kita tinggalkan. Karena salat bisa tidak sah kalau itu di bagian peimaman, dan sengaja terkadang sebagian masjid memang memataknya di bagian peimaman. Terlepas dari keyakinan mereka dan supaya memang orang-orang Wahabi seperti antum tidak salat di situ ya. Allah habis. Aduh, banyaknya kita bahas di Syarifah ya. Ya, sudah waktunya nih. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.